Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan ridhonya sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Baik, kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan PowerPoint saya pada mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Sebelum saya memasuki atau mempresentasikan PowerPoint saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Saputra, NIM 183134-2002, kelas PJKRI Parepare. Di sini pada PPT saya ada beberapa tiga olahraga, yaitu menurut pasal 17, yaitu 1. Olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi. Di sini olahraga pendidikan menurut pasal 18, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai proses pendidikan olahraga. Pendidikan dilaksanakan baik pada jalur formal maupun non-formal melalui kegiatan instruktur dan ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 pada ayat 4 dan ayat 5 dibimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Sedangkan olahraga rekreasi itu menurut pasal 19, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidik, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan yaitu 1. Memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan. 2. Membangun hubungan sosial. 3. Melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Pemerintah daerah, masyarakat berkewajiban menggali atau mengembangkan dan mewujudkan olahraga rekreasi. Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, kepeliharaan, sama serta keselamatan dan kesehatan wajib, yaitu 1. Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga. 2. Menyediakan struktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga. Sedangkan olahraga prestasi menurut pasal 20 olahraga prestasi dimaksud dengan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahraga dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan untuk melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Untuk memajukan olahraga prestasi dan pemerintahan, daerah dan masyarakat dapat mengembangkan beberapa poin yang saya ambil, yaitu 1. Perkumpulan olahraga. 2. Pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 3. Serta pembimbingan dan olahraga prestasi. 4. Pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan. 5. Prasarana dan sarana olahraga prestasi. 6. Sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga. 7. Sistem informasi keolahragaan dan melakukan uji coba kemampuan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. Pengertian sosiologi. Di sini pengertian sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu sosial, yaitu artinya kawan, dan logos yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan yang
tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antar masyarakat. Adapun pengertian sosiologi menurut para ahli. Di sini, adapun sosiologi yang saya ambil beberapa para ahli seperti menurut Sujono, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencairan kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Sedangkan menurut Al Johnson, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena terkaitannya dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individu serta bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi sistemnya. Yang ketiga, menurut William Ford dan Mayer F. Nifkon, sebagai sosiologi adalah penelitian ilmiah terdapat interaksi sosial dan hasilnya itu organisasi sosial. Keempat, menurut V.J. Bowman, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan sosial antar sesama manusia atau individu dengan individu dengan kelompok serta kelompok. Sifat dan perubahan sosial lembaga sosial serta ide-ide sosialnya. Menurut Soleh Sumarjo dan Sulaiman Sumardi, yaitu sosiologi sebagai ilmu masyarakat mempelajari tentang struktur sosial, yaitu sebagai satu keseluruhan jalanan sosial antar berbagai unsur pokok seperti kaidah sosial, kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Sosiologi juga mempelajari tentang proses pengaruh timbal balik antar berbagai masyarakat. Di sini pada ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosial lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial karena mencakup hubungan individu sosial dengan individu dengan kelompok dan kelompok. Pada ilmu pengetahuan, maka ruangan lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. 1. Ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsip yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Kedua, personal sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya kegiatan manusia beserta prestasinya tercatat dan sebagainya. Yang ketiga itu masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami oleh warganya. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, berdasarkan ke khususnya dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu ada yang umum dan khusus. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Sedangkan sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Contoh sosiologi khusus menurut Sujono Sukanto, ada beberapa poin yang saya paparkan di sini, yaitu sosiologi pendidikan yang membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. Yang kedua, sosiologi hukum membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hubungan yang berlaku. Ketiga, sosiologi politik membahas masyarakat dalam hubungan dengan politik. 4. Sosiologi pembangun membahas tentang masyarakat di dalam pembangunan. Sosiologi industri membahas masyarakat di dalam industri. Yang keenam, sosiologi perkotaan, yaitu membahas di daerah perkotaan, sedangkan sosiologi perdesaan itu membahas masyarakat di pedesaan. Di sini posisi olahraga dalam kajian sosiologi adalah terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena keolahragaan. Konsep sosiologi dipaparkan
dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga mengalami perkembangan begitu pesat sampai keadaan seluruh aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Olahraga karena pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan dengan pendekatan interdisiplin, dan salah satunya disiplin ilmu dimanfaatkan adalah sosiologi. Dari sisi pelaku dan proses sosial yang terbentuk, semakin mematahkan keyakinan bahwa olahraga merupakan kegiatan yang kecil dan dilakukan per kehidupan masyarakat. Artinya, fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat telah tercermin dalam aktivitas olahraga. Dengan terdapatnya nilai norma, peradatan, kelompok, dan lembaga peranan, status, dan komunitas. Sosiologi berupaya mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antar individu atau individu kelompok secara dinamis, sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai wujud terbentuknya dan terwarisnya tata nilai dan budaya bagi kesejahteraan pelakunya untuk peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan sosiologi secara umum sudah dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara bersosialisasi, berinteraksi, dan berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, pergaulan, ataupun dalam masyarakat umum. Namun, untuk olahraga, sosiologi sebagai ilmu terapannya mengakui secara khusus. Bidang kajian sosiologi olahraga. Di bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, Heiseman, yaitu menyatakan bagaimana dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi beberapa bagian, yaitu 1. Sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama seperti kelompok olahraga, tim, klub, dan sebagainya. Yang kedua itu masalah figur sosial seperti figur keolahragaan, pembinaan yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Sedangkan menurut Flesner, dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompensasi. Sedangkan yang ketiga, menurut Felix dan Medet menulis buku Women and Sport, menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif yang melakukan dipandang dari sudut sosiologi. Di sini saya akan membahas pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikarenakan pada olahraga sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi. Sosiologi khususnya yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga sebagai ilmu terapan. Sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Cho yang disebut dengan perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Sebagai ilmu yang murni yang bersifat non-estetis, teori-teori sosiologi berpeluang untuk dicerca oleh disiplin ilmu lain sebagai disiplin ilmu yang relatif. Baru olahraga masing-masing menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu lain untuk menyusun teori ataupun hukum-hukum keilmuan. Dalam hal ini, olahraga bersifat interaksi, yaitu berusaha menerima dan mengkombinasikan secara selaras keberadaan ilmu lain. Untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi, sosiologi olahraga berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun kelompok dalam situasi olahraga. Artinya, saat melakukan kegiatan olahraga pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang
yang berupaya berinteraksi sosial dengan manusia lainnya. Latar belakang munculnya kajian sosiologi olahraga ini dapat dikaji dari fenomena yang ada dalam dunia keolahragaan, yaitu pertama, ilmu keolahragaan menggunakan pendekatan interdisiplin dan cross disiplin dalam membacakan permasalahan yang dihadapi. Kedua, telah diyakini dan diakui kebenarannya suatu teori yang menyatakan sport is relevant the social, atau sport is a mirror of the social, sebagai disiplin ilmu baru dan masih dalam proses memperoleh pengakuan dan komunitas masyarakat ilmuwan. Keberadaan olahraga telah berkembang sedemikian pesat, kajian terhadap dilakukan dalam frekuensi dan intensitas yang tinggi, baik secara mikro maupun makro. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud itu makro dan mikro. Mikro itu dalam kajian ilmu keolahragaan difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas dan kuantitatif teori dan hukuman penduduk ilmu keolahragaan, atau sehingga dihasilkan temuan-temuan yang dapat memperkokoh keberadaan olahraga sebagai fenomena aktivitas gerak instansi yang berbentuk pertandingan ataupun perlombaan guna mencapai prestasi yang tinggi. Kajian secara mikro dilakukan dalam konteks internal keolahragaan yang secara epistemologi daerah diarahkan pada proses pemurnian ilmu yang digunakan untuk meningkatkan kualitas gerak instansi secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan makro, kajian ilmu olahraga yang diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga baik siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung, seperti pelaku atlet, penikmat penonton, pemerintah, bisnis dan sebagainya. Pada konteks itu, olahraga dikaji secara aksiologis untuk mengetahui pengaruh olahraga pada pelakunya sendiri atau kehilat luas, terutama pengaruh sosial yang mengakibatkan posisi olahraga tidak lagi dipandang sebagai aktivitas gerakan, melainkan telah berkembang secara cepat, menambah pada aspek-aspek perkehidupan manusia secara luas. Olahraga pada era kini telah diakui keberadaannya sebagai suatu fenomena yang tidak lagi steril dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga tidak berlebihan dikatakan bahwa pemecahan permasalahan dalam olahraga mutlak diperlakukan pendekatan diri berbagai disiplin ilmu, salah satunya adalah sosiologi. Sini, olahraga yang hampir salah satu bentuk permainan yang menarik telah dikaji keberadaannya sejak dulu. Menurut Spencer, pada tahun 1873 menyatakan play as the use of collecting energy in use facilities. Sedangkan Gortz pada 1898 menyatakan play was role afraid for life. Sedangkan menurut Mr. Dougal pada tahun 1920 menyatakan play was the primate expression of this permainan, atau play yang telah diformalkan menjadi game telah diakui dapat berfungsi sebagai media untuk mempersiapkan anak untuk berperan sebagai orang dewasa. Sedangkan menurut George Head pada tahun 1934 menyatakan game sebagai media for the fun of the, sehingga telah lebih lanjut dikatakan dengan game the X of name. Beragam kondisi objektif di masyarakat dapat dijadikan bukti bahwa olahraga telah menambah pada kehidupan sosial manusia. Misalnya, tak ada satupun media massa yang tidak membuat berita olahraga. Bahkan Amerika telah diyakini bahwa tanpa berita olahraga banyak massa yang akan bangkrut karena tidak ada yang dibaca oleh khayalan. Ya, di sini pada kesimpulan yang pada poin saya, olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak yang telah disikapi secara dinamis,
pemahaman terhadap yang dianggap sebagai aktivitas primat untuk mempertahankan hidup berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan kreatif, perilaku dan bersaing dan bekerja sama membangun suatu permainan yang dianui oleh nilai, norma sosial, dan peradatan lembaga. Kajian sosiologis yang berkaitan dengan kelompok sosial dapat dikenakan pada olahraga berdasarkan pada beberapa hal yang yakni situasi, kondisi, dan struktur serta fungsi kelompok olahraga syarat dengan terciptanya rasa senang, santai, gembira. Berangkat dari beberapa di atas, bentuk interaksi secara sosial dapat berubah menjadi kerjasama, persaingan, dan perkaitan sehingga membentukkan penyelesaian sementara waktu menyadari keterkaitan dengan individu lain. Manusia membentuk kelompok sosial untuk memecahkan masalah hidupnya dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial. Olahraga telah diapresiasikan sedemikian tinggi sebagai media untuk menunjukkan homogen sehingga untuk menyelenggarakan dan menciptakan para pelakunya telah diupayakan berbagai pendekatan dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Yang disebut pendekatan intradisiplin adalah pendekatan yang didasarkan pada pengakuan dari ilmu psikologis, sosiologis, anatomi dari fisiologis, sedangkan pendekatan cross disiplin adalah pendekatan yang difokuskan pada ilmu motor learning, psikologi olahraga, dan sosiologi olahraga. Ya, itulah tadi hasil PowerPoint saya pada mata kuliah sosiologi penjelasan olahraga. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada PowerPoint saya yang telah saya paparkan atau presentasikan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dengan ucapan wallahu taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.